Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Dereji dari kelas 1B Keperawatan dengan NIM 15111108622. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem indera pada manusia. Sistem indera pada manusia terbagi atas 5, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perasa, dan indera peraba. Baik, sebelum kita membahas kelima sistem indera tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem indera. Sistem indera adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima rangsang atau respon dari luar. Baik, kita masuk pada sistem indera yang pertama, yaitu indera penglihatan atau mata. Indera penglihatan atau mata terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama jaringan refraksi mata. Jaringan refraksi mata terdiri atas 5 bagian, yaitu pupil, iris mata, lensa mata, otot siliaris, dan kornea. Yang pertama itu ada pupil. Pupil adalah bagian gelap di tengah mata. Tugasnya merespon cahaya yang masuk. Kalau terang, akan menutup 1 mm untuk melindungi retina dari cahaya yang sensitif. Kemudian ada iris mata. Iris mata adalah bagian di sekeliling pupil yang bertugas untuk mengontrol ukuran pupil dan intensitas cahaya yang dapat masuk ke retina. Kemudian ada lensa mata. Lensa mata berbentuk cebung transparan. Cahaya yang masuk ke pupil mencapai lensa. Tugasnya memfokuskan cahaya ke retina. Fokus lensa mata akan berkurang dengan bertambahnya usia. Kemudian yang keempat ada otot siliaris. Otot siliaris melekat pada lensa. Tugasnya sebagai akomodasi lensa untuk mengatur bentuk lensa dalam memproses cahaya. Kemudian yang terakhir ada kornea. Kornea adalah lapisan terluar pada mata, berupa selaput bening berbentuk kuba yang menutupi bagian depan mata. Tugasnya memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Kemudian bagian mata yang kedua itu adalah retina. Retina terbagi atas 3, yaitu sel kerucut, sel batang, dan sel optik. Sel kerucut terletak di pusat retina atau yang disebut makula. Sel kerucut berbentuk padat di lubang kecil di tengah makula yang disebut sebagai fovea. Sel kerucut bertanggung jawab pada penglihatan warna yang fokus. Terdapat 3 jenis sel kerucut, yaitu sel kerucut pendek atau biru, sel kerucut tengah atau hijau, dan sel kerucut panjang atau merah. Sel kerucut bekerja dalam cahaya normal dan membuat kita bisa membedakan warna. Kemudian sel batang terletak di tepi retina dan bekerja dalam tingkat cahaya rendah. Sel batang tidak bisa membedakan warna, namun sangat sensitif dalam mendeteksi jumlah cahaya terendah. Kemudian ada saraf optik. Saraf optik adalah kumpulan saraf tebal yang bertugas mentransmisikan impuls dari retina ke otak. Terdapat 1 juta sel retina yang disebut sel ganglion. Sel ganglion berfungsi sebagai pengatur informasi cahaya dari retina ke otak. Setiap bagian sel ganglion memiliki informasi cahaya yang berbeda. Mata dapat melihat dalam 3 detik dengan membandingkan impuls dari kedua mata dari otak. Impuls cahaya akan sampai ke otak lalu berakhir di korteks visual, yaitu bagian otak khusus yang membuat informasi visual. Lalu impuls cahaya diproses sampai menjadi gambar yang jelas. Kemudian bagian mata yang ketiga adalah bagian pendukung. Bagian pendukung terbagi atas 3 bagian, yaitu sklera, konjungtiva, dan koroid. Yang pertama ada sklera. Sklera adalah bagian putih pada mata Anda yang berfungsi melindungi bola mata. Sklera memiliki tekstur berserat yang menjaga bentuk mata. Kemudian konjungtiva. Konjungtiva adalah selaput transparan yang berbentuk tipis untuk menutupi bagian besar sklera dan bagian dalam kelopak mata, berfungsi sebagai pelumas mata dan melindungi mata dari mikroba. Kemudian ada koroid. Koroid adalah lapisan jaringan ikat yang menghubungkan antara retina dan sklera. Mengandung pembuluh darah dengan konsentrasi tinggi yang ketebalannya 0,5 mm, mengandung sel-sel pigmen penyerap cahaya untuk mengurangi pantulan di retina. Kemudian sistem indera yang kedua adalah sistem pendengaran atau telinga. Sistem pendengaran terbagi atas beberapa bagian, yaitu telinga bagian luar, terdiri atas pinna dan saluran telinga.
Kemudian telinga bagian tengah terdiri atas gendang telinga atau membran tipani, ossiculus dan tuba extensus. Kemudian telinga bagian dalam terdiri atas koklea, vestibular dan semikular. Kemudian telinga bagian luar terdiri atas pinna. Pinna merupakan satu-satunya telinga yang terlihat atau yang sering kita sebut dengan daun telinga. Daun telinga merupakan bagian pertama dari telinga yang bereaksi dengan suara. Fungsi dari bagian ini adalah bertindak seperti corong yang membantu mengarahkan suara lebih jauh ke telinga. Kemudian saluran telinga. Saluran telinga merupakan saluran yang terbuka di bagian luar dan bersatu dengan tulang tengkorak. Saluran telinga berfungsi untuk menangkap dan mencegah debu maupun hewan berukuran kecil yang masuk ke telinga. Kemudian ada telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri atas gendang telinga atau membran tipani. Gendang telinga atau membran tipani adalah selaput tipis yang berada di antara liang telinga dengan telinga bagian tengah. Gendang telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara lalu mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Kemudian ada ossiculus. Ossiculus terdiri dari malleus, insus, dan stapes. Fungsi dari ketiga tulang ini yaitu untuk menghantarkan dan memperkuat gelombang suara hingga mencapai 10 kali lebih kuat dari udara hingga telinga tengah. Kemudian tuba extensus. Saluran extensus adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Terdiri dari tenggorokan bagian atas dan bagian belakang rongga hidung. Saluran extensus mengontrol tekanan di dalam telinga tengah dan membuatnya sama dengan tekanan udara di luar tubuh. Kemudian ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas koklea. Koklea atau bisa juga disebut rumah siput karena bentuknya yang mirip. Di dalam saluran koklea ini terdapat cairan yang menghantarkan getaran, suara, dan organ korti yang berfungsi sebagai penerima sinyal getaran suara tersebut. Kemudian ada vestibular. Vestibular adalah sistem yang mencakup bagian telinga dalam dan otak yang mengelola informasi sensorik terkait pengendalian keseimbangan tubuh dan pergerakan mata. Kemudian ada semikular. Semikular merupakan saluran tengah lingkaran yang terdiri dari 3 saluran berbeda, yakni kanalis semicularis horizontal, kanalis semicularis vertikal, dan kanalis semicularis belakang. Di masing-masing kanalis ini terdapat ampula. Ampula memiliki fungsi mengatur keseimbangan dinamis yang menekankan kesadaran posisi kepala saat terjadi getaran, memutar, atau rotasi. Kemudian sistem indera yang ketiga ada indera perasa atau lidah. Indera perasa atau lidah terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada ujung dan tepi lidah. Bagian ini meliputi lidah bagian paling depan dekat dengan bagian belakang gigi seri serta tepi kanan dan kiri. Dalam anatomi lidah, bagian ini bisa bergerak bebas ke arah depan, belakang, kanan, serta kiri mulut. Tidak hanya itu saja, ujung dan tepi adalah bagian lidah yang peka terhadap rasa dari makanan atau minuman yang masuk. Kemudian ada pangkal lidah. Pangkal lidah berada di bagian belakang dan menempel pada dasar rongga mulut. Untuk itu, Anda tidak bisa melihat struktur lidah ini dari luar mulut. Pada bagian ini, ada cakup banyak sel sensorik yang mempengaruhi fungsi lidah. Ini bisa membuat lidah merasakan dan menyentuh sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Kemudian ada dasar lidah. Bagian ini disebut juga akar lidah karena lokasinya berada di sisi bawah. Maka dari itu, Anda tidak bisa melihat bagian anatomi ini dari luar. Terletak di bagian sepertiga belakang anatomi, lidah ini terletak di mulut bagian belakang yang dekat dengan tenggorokan. Kemudian badan lidah. Dari keseluruhan anatomi lidah, 2/3 bagian lidah lainnya disebut dengan badan lidah. Bagian ini bisa digerakkan secara bebas dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah. Kemudian ada dorsum. Dorsum menjadi bagian dari anatomi lidah yang terletak di antara dasar dan badan lidah. Dorsum lidah adalah bagian yang permukaannya terlihat sedikit lebih naik dari badan lidah. Di bagian ini terdapat garis cekungan berbentuk seperti huruf V yang disebut
siklus terminalis. Kemudian ada papila. Papila adalah tonjolan atau bintik kecil yang berada di bagian atas dan samping lidah. Warnanya pun sama dengan lidah dalam keadaan normal sehingga tidak terlihat mencolok. Ini memberikan tekstur sedikit kasar, tapi papila berfungsi membantu proses makan. Alasannya, papila mempunyai sensor perasa dan juga suhu. Otot-otot lidah. Secara garis besar, otot lidah dibagi menjadi dua anatomi, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik adalah otot yang membentuk lidah. Lalu ada pula otot ekstrinsik yang mengaitkan lidah ke struktur sekitarnya dan berperan dalam menentukan posisi lidah. Kemudian, sistem indera yang keempat adalah indera penciuman atau hidung. Sistem penciuman atau hidung terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada lubang hidung. Lubang hidung merupakan bagian yang mempunyai fungsi untuk melindungi hidung dari berbagai ancaman dari luar dan juga berperan sebagai pengatur ukuran sesuatu yang bisa masuk ke dalam hidung. Bagian ini berkaitan langsung dengan rongga hidung. Kemudian ada bulu hidung. Bulu hidung terdiri dari rambut-rambut halus pada hidung yang memiliki fungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Bulu hidung nantinya akan menahan kotoran hingga tidak bisa masuk ke sistem pernapasan selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada septum atau pemisah hidung. Septum hidung merupakan bagian pemisah hidung menjadi dua bagian. Septum hidung memisahkan hidung menjadi dua bagian, kiri dan kanan, mulai dari lubang hidung sampai bagian tenggorokan awal. Dinding septum dilapisi dengan lendir dan mempunyai pembuluh darah sehingga berguna untuk melembabkan dan juga mengatur suhu udara yang masuk. Kemudian yang keempat ada rongga hidung. Pada rongga hidung diperoleh selaput lendir dan silia atau rambut-rambut halus. Rongga hidung memiliki fungsi untuk melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarah ke tenggorokan. Rongga hidung juga bisa menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara. Dan yang kelima ada saraf hidung atau saraf olfaktori. Saraf hidung atau olfaktori ialah salah satu dari 12 saraf kranial yang berhubungan langsung dengan otak. Saraf olfaktori ini ialah saraf kranial satu yang memiliki fungsi sebagai respon utama dalam indera penciuman. Saraf ini akan menerima rangsangan berupa aroma yang terbawa bersama dengan udara yang dihirup, lalu mengirimkan informasi berupa impuls. Fungsi dari saraf olfaktori akan berkaitan dengan rasa makan atau minuman yang kita konsumsi. Kemudian yang keenam adalah sinus hidung. Sinus merupakan bagian berbentuk rongga yang berada di sekitar hidung manusia. Memiliki 4 pasang sinus hidung. Struktur ini disebut juga sinus paranasal. Semua sinus akan berakhir ke dalam rongga hidung. Sinus hidung memiliki fungsi untuk melembabkan dan menyaring udara. Yang ketujuh ada silia. Silia merupakan bagian bulu hidung yang sangat halus. Silia berfungsi untuk mengerjakan penyaringan udara yang masuk ke hidung. Yang kedelapan ada tulang rawan hidung. Tulang rawan pada hidung ialah bagian kuat namun elastis pembentukan bagian ujung hidung. Tulang rawan memiliki bentuk yang menyusun hidung dan juga menentukan bentuk hidung. Tulang rawan yang membentuk bagian hidung dinamai tulang rawan hyaline yang memiliki fungsi semi-transparan, kuat dan juga fleksibel. Walaupun memiliki sifat kuat dan elastis, tulang rawan juga bisa rusak jika terjadi benturan yang sangat keras. Kemudian yang kesembilan ada selaput lendir. Selaput lendir pada hidung ialah bagian yang memiliki fungsi untuk menghasilkan mukus atau ingus jika hidung dapat terlindung dari berbagai jenis kotoran dan bakteri. Yang ke-10 adalah saluran hidung. Saluran hidung atau tenggorokan nasofaring. Bagian belakang hidung diperoleh saluran yang berkaitan dengan tenggorokan pada nasofaring. Ada tuba ekstasius dan juga tonsil adenoid. Nasofaring ini akan berperan untuk mengatur tekanan udara oleh tuba ekstasius, saluran penghubung telinga dengan tenggorokan.
dan juga sebagai pelindung dari infeksi oleh tonsil adenoid. Kemudian sistem indera yang kelima ada indera peraba atau kulit. Indera peraba atau kulit terbagi atas 3 lapisan, yaitu yang pertama epidermis. Epidermis merupakan yang terluar dari ketiga lapisan kulit. Ketebalannya tergantung di mana ia berada di tubuh. Misalnya lapisan tipis di kelopak mata atau 0,5 mm. Lapisan ini paling tebal di telapak tangan dan telapak kaki atau setara dengan 1,5 mm. Kemudian yang kedua ada lapisan dermis. Dermis adalah lapisan tengah yang terletak di antara epidermis dan jaringan subkutan. Lapisan kulit ini berisi jaringan ikat, kapiler darah, kelenjar minyak dan keringat, ujung saraf, serta folikel rambut. Lapisan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu dermis papiler yang merupakan lapisan atas yang tipis, dan dermis retikuler yang merupakan lapisan bawah yang tebal. Ketebalan dermis bervariasi tergantung pada lokasinya di tubuh. Di kelopak mata tebalnya 0,6 mm, di bagian belakang telapak tangan dan telapak kaki setebal 3 mm. Kemudian ada jaringan subkutan. Lapisan terdalam dari kulit adalah jaringan subkutan, hipodermis dan subkutis. Secara teknis ini bukan bagian dari kulit, tapi membantu menempelkan kulit ke tulang dan otot. Jaringan subkutan juga menyediakan kulit dengan saraf dan suplai darah. Hipodermis mengandung bagian besar lemak, jaringan ikat, dan elastin yang merupakan protein elastin yang membantu jaringan ke bentuk normal setelah peregangan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.